Tantangan global saat ini. Kita ingin memahami, walaupun kita tinggal di Surabaya, di Indonesia, tapi kita harus punya wawasan global. Agar kita bisa memahami jika ada suatu masalah yang kita hadapi, pasti tidak terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Kita sebagai masyarakat global, kita hidup di perkampungan global. Artinya apa yang terjadi di belahan manapun di dunia akan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di Indonesia. Kalau dilihat di depan ini, adik-adik sekalian, perang terjadi di sana sini, betul? Di mana saja coba? Rusia dan Ukraina masih terjadi. Bagaimana Palestina? Tragedi kemanusiaan, betul? Israel dan negara-negara di Timur Tengah masih terus dalam keadaan perang. Sesekali gencatan senjata, tapi setelah itu perang lagi. Korban berjatuhan setiap saat, banyak yang tidak berdosa. Masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban paling buruk. Belum lagi yang terjadi di kawasan Asia, Asia Selatan, India, Pakistan. Asia Timur, kita tahu ketegangan di semenanjung Korea, isu antara Tiongkok dengan Taiwan, dan termasuk juga apa yang terjadi di Asia Tenggara. Yang terakhir kita ikuti siapa? Thailand dengan Kamboja, kemudian Flashpoint, Laut Cina Selatan, ini juga saat ini masih terus menjadi sumber-sumber ketegangan di abad 21. Jadi secara global, geopolitik memang terus memanas. Kita harus memahami situasi ini. Yang kedua, bukan hanya dari sisi keamanan global, ekonomi. Padahal segala sesuatunya ditentukan seberapa baik ekonomi kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau menjadi negara yang makmur, tentu ekonominya harus baik, betul? Tapi tentu ini semua ditentukan oleh apa yang terjadi di dunia. Pernah atau mengikuti tidak kebijakan Presiden Donald Trump? Perang tarif, perang dagang. Wah, ini sudah pinter semua Pak Rektor. Semuanya sudah memahami nih, luar biasa nih ITS ini. Mahasiswa baru udah paham semuanya, apalagi kalau jadi mahasiswa ITS, akan lebih pintar lagi. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kita justru menunjukkan bahwa Indonesia negara yang punya kepribadian, punya kehormatan, punya kemandirian. Jadi ketika berlaku perang tarif di sana sini, kita tidak boleh menyerah. Bahkan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah langkah-langkah yang sangat berani. Mencoba menyampaikan pesan kepada siapapun bahwa Indonesia tidak boleh disepelekan, Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita punya kekuatan, kita punya sumber daya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Setuju? Dunia seolah menjadi terbelah-belah. Ada polarisasi di sana-sini. Yang tadinya Amerika misalnya menjadi kekuatan berdiri sendiri. Kemudian dulu di Perang Dingin ada kekuatan Soviet yang kemudian menjadi Rusia, sekarang terbelah-belah. Ada kekuatan-kekuatan baru, grouping-grouping baru yang juga saling beradu pengaruh, termasuk pengaruh ekonomi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Indonesia di tengah-tengah percaturan global, termasuk persaingan antara dua kekuatan besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat, memposisikan dirinya sebagai negara yang non-blok, tapi bukan berarti tidak punya strategi untuk menjaga keseimbangan agar secara keamanan kawasan kita tetap aman dan stabil, tapi secara ekonomi kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bisa diikuti nih adik-adik sekalian? Lanjut ya.
Yang berikutnya, disruptive technology. Ini sebuah megatrend, sebuah tren dunia yang tidak bisa kita hentikan, tidak bisa dicegah. Kita hanya bisa memitigasi dampak-dampak buruk dari teknologi yang disruptif. Saya pengen tanya, boleh ada yang angkat tangan? Apa itu disruptive technology? Dan apa dampaknya terhadap Indonesia, terhadap masyarakat kita? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Sebutkan nama, dari mana, pacarnya siapa? Tes. Halo, perkenalkan nama saya Afral Zarif Mufli, asal saya dari Sidoarjo. Jadi disruptive teknologi ini kita bisa dapat definisikan sebagai perkembangan teknologi yang dia itu menggeser peran-peran ekonomi yang konvensional. Contohnya seperti yang Bapak tampilkan di sini ada ojek online dan Tokopedia. Dengan adanya Gojek, gitu tuh menggeser peran-peranan ojek pangkalan yang sudah ada di masyarakat menjadi ojek online ini, di mana karena adanya modernisasi ini peran-peran ojek pangkalan itu sudah hampir hilang di masyarakat. Lalu juga ada Tokopedia. Tokopedia ini memang mereka itu membantu usaha-usaha kecil, tapi juga secara tidak langsung mereka itu mematikan bisnis-bisnis kecil yang sedang berusaha dan tidak paham teknologi itu, Pak. Sekian. Ya, tepuk tangan. Ini ada kaos dari saya bisa buat olahraga. Ada lagi?